Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 6. Perkenalkan saya Erni Anita Nenggolan, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Dharma Caraka, Gunung Stoli Selatan, dari Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas modul 1.1 dengan saya Erni Anita Nenggolan, dengan fasilitator saya Mediana Sianturi, dan pengajar praktik saya Albina Ambukaka. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, peran guru dominan di kelas daripada peserta didik kita. Di kelas, di mana sering kali kita merasakan letih, bahkan capek untuk menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik kita. Nah, hal ini menandakan kita lebih dominan kepada peserta didik kita. Yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Di sini saya sering kali merasakan ketika suasana kelas itu menjadi diam, lalu setelah saya menjelaskan dan saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum mengerti? Sering sekali anak-anak menjadi diam. Nah, saya sering berkata, anak-anak, jika anak-anak diam berarti ada 2 pertanda. Yang pertama, anak-anak sudah paham, dan yang kedua, anak-anak tidak mengerti sama sekali. Nah, di sini peran siswa saya kurang termotivasi. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin anak-anak itu diam, mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak mengetahui karakteristik setiap anak itu berbeda. Mereka punya keunikan masing-masing. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, dan ada anak yang visual, dan mungkin gaya belajarnya dia kinestetik. Nah, hal ini saya kurang memahami karakteristik siswa saya. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham dengan materi. Pertanyaan yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 dan mempelajari modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merubah dari pemikiran dan pemahaman saya sebagai pendidik. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, hal ini dengan cara saya salah satu memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi ini, sehingga murid aktif karena mereka punya semangat yang tinggi. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan dan karakteristik murid. Saya memahami bahwa mereka memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadi pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamo saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, di mana saya berusaha menciptakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan
sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang keempat, menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, pendekatan secara personal, guru akan mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun potensi dan bakatnya secara maksimal. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat, ditiru oleh siswa, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Maka untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid. Saya dalam penanaman budi pekerti serta menjadi pendidik ingarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Pertanyaan yang ketiga, apa dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda cerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan yang berpusat pada murid. Nah, hal ini dengan cara saya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi di awal pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu tertarik mempelajari materi ini. Dengan begitu anak-anak yang awalnya bosan dan tidak memperhatikan menjadi senang dan tertarik dalam belajar. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Dengan menerapkan sistem AMO atau pendidikan yang menuntun dan bukan menuntut, dalam hal ini guru memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan bahagiakan dirinya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, pelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perilaku sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada. Kesimpulan, dengan demikian pendidikan adalah menentukan anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMO atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Yang keempat, pentingnya penanaman budi pekerti dalam pendidikan. Terima kasih. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.